Sobat Jawara, kini Prestasi Banten TV kembali menghadirkan sebuah program unggulan yang bertajuk Kami di Balik Jeruji, sebuah program yang menghadirkan narasumber yaitu warga binaan pemasyarakatan yang memiliki cerita penuh dengan lika-liku dan penuh dengan warna. Di episode pertama ini kami menghadirkan warga binaan pemasyarakatan yang merupakan mantan teroris, yang ia secara sadar mengucapkan dan setia kepada NKRI pada November 2022 lalu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Halo Sobat Prestasi, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Zaki, yang pastinya namanya disamarkan ya Sobat Prestasi. Nah, bagaimana nih Pak Zaki keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Pak Zaki sudah pasti saat ini bersedia ya untuk melakukan kita wawancara ngobrol-ngobrol ya Pak Zaki ya? Insya Allah bersedia. Ya, hari ini kita mau ngobrol dengan Pak Zaki untuk menyambut hari lahir Pancasila nih Sobat Prestasi. Pak Zaki ini adalah seorang narapidana teroris yang telah secara sadar itu ingin setia lagi nih kepada NKRI. Nah, Pak Zaki boleh nggak sih ceritain nih kepada seluruh Sobat Prestasi, kapan sih Pak Zaki pertama kalinya itu sudah tidak lagi mengakui NKRI? Itu semenjak saya dapat pemahaman ini tahun 2010. 2010 awalnya ya karena waktu itu saya awam masih awam. Terus ingin mendalami Islam, kemudian tanpa guru gitu Bu. Jadi awalnya ketemu sama teman, diajak teman belajar memahami Al-Quran gitu. Terus saya waktu itu sempat ragu kan, karena saya berpikirnya banyak aliran-aliran sesat sekarang, nggak tahu kan, karena saya masih awam. Terus kata teman saya, ikuti saja dulu, nanti kalau nggak sesuai, ya udah kita tinggalkan saja katanya. Oh ya udah saya ikuti waktu itu. Awal ngaji itu memang diajarkan tentang Al-Quran, cuma terjemahnya aja Bu. Ya terjemahnya doang. Terus beliau menjelaskan Al-Quran dengan ayat dengan ayat dijelaskan ayat dengan ayat. Di situ saya mulai sempat ragu, bertanya-tanya saya kan, dari mana Bapak bisa menafsirkan, Bapak lulusan mana gitu. Bertanya-tanya kepada ya dengan ustadznya. Lulusan mana. Terus beliau jawab, untuk menjelaskan Al-Quran itu Allah telah menjelaskan penjelasannya di dalam Al-Quran. Itu karena saya orang awam, kurangnya referensi dan kurang bertanya ke orang-orang yang ustadz gitu kan. Jadi saya ikut aja apa kata ustadz ini. Dan saya semakin hari semakin ikut terus belajar gitu. Ternyata yang saya kayak ikuti ini saya belum tahu kalau ini NII Bu, Negara Islam Indonesia kan. Awalnya saya pernah setelah beberapa kali ngaji, sekitar 5 kali ngaji itu saya dibayar syahadat ulang. Padahal tidak ada tuntunannya sebenarnya dari para ulama seperti itu kan. Terus mereka menafsirkan Al-Qur'annya pun tanpa berkataan para ulama, tidak mengikuti imam mazhab yang 4 gitu. Hanya perspektif mereka. Iya, dengan ro'yunya, dengan logikanya menafsirkan Al-Qur'an. Bapak kan sempat ragu ya, terus iya. Kok bisa tiba-tiba jadi kayak, bukan tiba-tiba sih ya, cuman titik mana sih yang bikin Bapak kayak yakin kalau andai kan yang saat itu kebenaran itu ya memang itu yang benar gitu Pak? Iya, karena waktu itu yang bikin saya yakin, pertama mereka menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran Bu. Terus ada membawa sebagian hadis juga. Itu intinya sebenarnya karena saya kurang ilmu, kurang referensi, kurang bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain kan. Seharusnya saya bertanya gimana tentang pengajian ini. Seharusnya kayak gitu ya. Karena awam kita ngikut aja Bu. Ikut-ikutan lah ya Pak ya. Ada di jalan saat itu dan percaya ke situ gitu Pak ya. Jadi yang saya pahami kemarin tuh awalnya
Yang belum ikut jamaah ini berarti belum mukmin, belum muslim gitu. Pokoknya mereka pakai ayat lah menjelaskannya. Belum mukmin, belum muslim. Jadi sebelum ikut ngaji itu saya rajin ke masjid, sholat ke masjid. Setelah ikut ngaji, saya jadi jarang ke masjid. Karena ini bukan, saya menganggap yang lain itu bukan belum bagian mukmin, dari belum itu. Islam, Iya, gitu betul. kan. Masih jahiliyah gitu kan pemahamannya. Kalau boleh tahu ya Pak ya, ajaran-ajarannya itu tuh apa aja sih Pak? Karena kalau yang saya awam ya, yang saya tidak tahu, tapi saya banyak mendengar Islam saat itu kan ya, maksudnya jaringan Islam yang membenci agama lain atau bahkan sesama Muslim yang dianggap bukan Muslim. Sebenarnya itu ajarannya itu apa sih gitu yang mereka ajarkan gitu Pak? Ajarannya itu yang pertama tuh tentang kita tuh belum beriman kalau belum berbaiat ke pemimpin mereka. Jadi intinya kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang ulil amri. Jadi ulil amri menurut mereka nih pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Jadi orang mukmin tuh yang kita harus berbaiat ke pimpinan mereka. Di situ digiring ke situ kita pemahamannya ya. Iya. Selain mereka bukan orang mukmin gitu. Jadi kita gimana ya? Oh iya, berarti ini yang Islam sebenarnya. Berarti yang orang di luar nih masih banyak tersesat, masih jahiliyah. Kayak disamakan dengan ini Bu, dengan zaman Rasul dulu. Ketika masa jahiliyah zaman Rasul disamakan sama jahiliyah sekarang. Tapi berarti apa ya, pimpinan di sana tuh kata-katanya sangat meyakinkan gitu ya Pak ya? Iya Bu. Bapak kayak merasa nggak sih pemimpin di sana tuh memang memiliki kata-kata yang kuat yang untuk bisa membuat orang menjadi percaya apa gimana Pak? Ya, kata-kata mereka memang mereka dikader, dai-dai mereka dikader. Itulah kata saya tadi kan, karena saya kurang ilmu, kurang referensi, jadi percaya aja dengan seperti itu. Seharusnya kita banyak referensi kan. Ketika disampaikan seperti ini kita harus bertanya ke ustadz-ustadz lain. Jangan satu referensi aja dan menolak ustadz lain. Gitu. Diajarkan kita jangan dengarkan ustadz yang lain gitu. Oh gitu. Itu didoktrinnya seperti itu ya. Terus didoktrinnya taat kepada ulil amri. Jadi apa kata ulil amri kita ikut aja Bu. Oh gitu. Berarti kita mentaati Allah dan Rasulnya gitu. Karena walaupun yang disampaikannya itu dari dia gitu ya. Jadi dia menganggap dia itu utusan Tuhan langsung gitu yang kata-katanya harus Rasul. Oh iya, yang harus diikuti. Nanti makna Rasul diapakan, dijabarkan makna Rasul tuh ujung-ujungnya ke dia. Ke dia gitu ya. Ke pimpinan mereka ya. Yang dimana ya pokoknya kalau Anda mengikuti saya berarti Anda taat kepada Tuhan gitu Pak ya. Wow. Jadi kita tuh kayak diikat gitu ya. Terus ada baiat juga. Baiatnya memang ada dalam Al-Quran sih. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina. Kalau itu baiat biasa kan. Ya. Bagus. Terus baiat setelah beberapa lama saya masuk ke situ. Baru baiat kedua itu mau melindungi pimpinan, membela pimpinan. Baiat ketiganya siap mati untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Nah ini Pak, maaf, mungkin agak sensitif ya Pak ya. Tapi memang sejujurnya saya sendiri pun non Muslim ya Pak ya. Makanya saya pun bertanya-tanya, apakah memang diajarkan untuk membenci ya, maksudnya membenci yang bukan Islam gitu Pak. Makanya kayak kadang kan ya saya pun sadar ya teman-teman yang muslim menganggap itu bukan muslim mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang sesama gitu kepada semua agama apapun manusia. Tapi kalau dari ajaran saat itu sendiri pun apakah gimana Pak? Apakah memang membenci? Nanti pembahasan itu sampai nanti ke sana nanti. Kalau yang saya ini ada beberapa jamaah yang saya ikuti nih. Nanti kan di 2016 saya bergabung ke baiat ke ISIS. ISIS kan lebih keras lagi tuh, keras sama orang-orang non Muslim, bahkan sama orang Muslim sendiri pun dikafirkan. Kalau NII
memang mereka mengkafirkan di luar kelompoknya, tapi mereka secara halus dakwah aja, tidak ada melakukan nih pengoboman sana sini. NII yang saya ikuti tidak ada ngajarkan seperti itu. Mereka ngajarkan cuma dakwah, tapi pemahamannya seperti itu. Seharusnya untuk memahami Al-Quran itu kan perlu penjelasan di hadis, perlu penjelasan di para sahabat yang mereka lebih paham Al-Quran. Sedangkan yang saya ikuti dulu memahami Al-Quran pakai akal dia, suka-suka dia. Jadi penafsirannya dia aja gitu ya Pak ya. Kalau mengikuti pemahaman Rasulullah sama para sahabat memang disuruh berbuat baik. Jangankan kepada manusia, pada hewan pun harus gitu baik gitu ya Pak ya. Rasulullah kan banyak menunjukkan sikap yang terhadap orang di luar muslim ya. Berbuat baik kepada orang di luar muslim. Itu yang mungkin juga menjadi sangat disayangkan Pak ya sebenarnya ya. Tadi Bapak sempat menyinggung NII dan ISIS. Di 2016 Bapak masuk ke jaringan ISIS ya. Itu gimana ceritanya Pak? Apakah ada jumping jaringan apa gimana Pak? Jadi di 2016 tuh pimpinan di tempat saya kan di Riau, terus salah satu pemimpinnya itu berbeat ketika ditegakkan isu khilafah di Suriah, di Irak dan Suriah, itu salah satu pimpinan di NII berbeat ke sana. Jadi intinya kami keluar dari NII Bu, dan mendukung yang di ISIS. Nah, jadi pemahaman ISIS lebih keras lagi. Lebih keras lagi ya. Itu boleh kita tahu nggak sih Pak? Pemahaman ISIS itu gimana ya? Mereka kerasnya terhadap demokrasi gitu. Terus kepada pemerintah ini pemerintah togut gitu. Yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Terus polisi dikafirkan, disuruh. Ada perintah memang dari sana untuk melakukan penyerangan itu ke, bahkan ada perintah menyerang kepada ulama-ulama yang membela pemerintah. Ada perintah seperti itu. Supaya mereka di atas pemerintah yang di luar Islam merekanya gitu, sendiri gitu ya Pak ya. Wow. Nah Pak, kan kalau andekan terorisme itu terkenal dengan pemboman gitu-gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri, kalau Bapak berkenan untuk menjawab gitu Pak, pernah nggak ikut terlibat dalam hal seperti itu, atau ada nggak proyek-proyek yang pernah Bapak ikuti untuk hal seperti itu Pak? Saya untuk melakukan pengeboman, kalau dulu waktu pemahaman ISIS masih sama sih pemahamannya, boleh untuk melakukan itu, bunuh diri atau apa gitu kan. Tapi itu dulu ya Bu ya, tapi kita jelaskan dulu masalah pertanyaan Ibu tadi. Saya waktu itu sebelum ditangkap ya, ada teman-teman buron dari Aceh, kemudian minta perlindungan ke Riau. Jadi mereka di rumah kontrakan tuh belajar bikin itu, di kontrakan Bapak? Kontrakan kami sediakan kontrakan gitu untuk melindungi biar mereka bisa ada tempat tinggal lah di situ. Jadi mereka belajar bikin itu, merakit bom, ya belajar. Mas saya nggak ikut sih, membantu dananya aja gitu ya. Cuman kan ya. Tapi sebenarnya setuju. Waktu pemahaman masih setuju kan. Dari hati pun masih mendukung nggak Pak dengan memberikan dana itu juga sebenarnya. Karena soal pemahaman nih sudah melekat. Nggak bisa dirubah ya kalau bukan dengan ilmu, dengan hidayah dari Allah ya. Cuman saya penasaran nih Pak. Saat itu kan Bapak memang mempercayai keyakinan itu ya Pak ya? Dan pengajaran itu pun sudah terinternalisasi lah dalam diri Bapak. Maaf kalau sensitif ya Pak ya. Cuman Bapak pribadi sendiri pun kalau saat itu Bapak ditugaskan untuk menjadi seseorang yang dikatakanlah mungkin mereka ini kalau andaikan kamu taat, kamu yang melakukan itu gitu, dan kamu yang menjadi apa sih Pak kalau itu disebutnya, yang mereka mengorbankan dirinya untuk kalau bahasa di sini pengantin bahasanya. Pengantin ya. Pengantin dengan bom ya. Pengantin dengan bom. Nah itu kalau Bapak disuruh itu gimana tuh Pak? Kalau waktu itu ya Bu ya. Bapak lakukan? Iya saya lakukan kalau waktu itu. Karena
doktrinnya, pemahamannya kita masuk surga. Dan pemahaman waktu itu orang mati syahid itu berkeliling di paruh burung di surga, mereka diberi rezeki di sana, diberi apa saja. Itu pemahaman doktrinnya itu. Doktrinnya sekuat tentang itu. jihad, tentang mati syahid. Jadi, Padahal kalau yang saya pahami sekarang ya Bu ya, setelah banyak belajar, setelah banyak bertanya, tidak ada Islam itu mengajarkan membunuh diri Bu. ya. Ya itu istihad para ulama mujahid sekarang kan, ulama-ulama terakhir. Sementara yang kita suruh perintah Rasulullah ikutilah kitabullah, Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat. Iya. Tidak ada perintah perintah untuk membunuh diri ya. untuk menyerang tempat peribadahan, mana ada, tidak ada. Tidak ada. Rasulullah melarang menyerang tempat peribadahan ketika perang ya. Tempat peribadahan orang yang tidak bersalah, anak-anak, perempuan, pendeta dilarang. Itu kalau benar-benar mengikuti ajaran Islam seperti itu Bu. Tidak ada perintah seperti itu. Sedangkan kalau yang dari sana anak-anak, perempuan pun akhirnya yang tidak bersalah menjadi korban. Mereka berdalilnya kadang seperti ini Bu. Kaum muslimin yang di Suriah, di Palestina, kan diserang sama Israel, sama Bashar Assad, sama Amerika dan mereka berpikir di sini untuk membalaskan membalas. Anak-anak muslim diserang di sana, kita serang juga perempuan di sini, anak-anak di sini. Padahal tidak tepat berdalil seperti itu. Sekarang Bapak sudah jadi percaya dengan NKRI ya. Internalisasi itu, pemahaman-pemahaman itu Bapak sudah sadar kalau anak-anak itu nggak seperti itu gitu kan. Ternyata memang Kenapa? Nah Pak, bisa nggak ceritain ke kita saatnya kok Bapak bisa jadi tertangkap gitu Pak? Gimana tuh Pak ceritanya? Jadi tertangkap ya? Awalnya tahun 2020 itu Bu, yang teman-teman dari Aceh yang datang ke Riau itu kan mereka tertangkap tuh karena udah dipantau sama Densus. Iya. Pantau. Pas ketika belajar perakitan bom, mereka pesen bahan-bahan bomnya dari online Bu. Ketahuannya dari situ. Ya, terus mereka ada dipantau juga sama Densus keberadaan mereka di Riau sepertinya. Terus mereka ditangkap hari Ahad itu, hari Minggu mereka ditangkap. Saya kebetulan waktu itu lagi di rumah, sedang buka-buka handphone gitu, buka Facebook. Terus saya baca status tetanggaku adalah teroris gitu. Saya lihat komen-komennya kan, ada foto rumah kontrakan teman saya. Lihat itu saya bawa barang-barang secukupnya, pakaian, langsung kabur. Lari menyelamatkan diri. Terus sekitar sebulan saya di kota lain gitu ya. Kayaknya Densus sudah mengetahui keberadaan saya juga karena saya ngubungi anak-anak pakai handphone juga. Itu, kan. oh iya kan bisa karena kangen juga sama anak-anak. Jadi pas tanggal 1 Agustus itu, pas saya keluar dari rumah, Densus sudah ngumpul di simpang dekat gang. Kayak pakaian biasa aja Densus. Nggak terdeteksi kalau itu Densus gitu ya? Iya. Itu sih. Disitulah tertangkapnya Pak ya. Pertama kali pas di itu masuknya ke lapas mana Pak? Apa langsung ke sini? Ke Brimopda Pekanbaru. Ke Brimop Pekanbaru. Terus itu kan di Riau, kok bisa masuknya ke lapas Tangerang nih Pak? Setahu saya kalau napiter itu bukan tahanan Polres, bukan tahanan Polda, tapi tahanan Mabes. Jadi seluruh Indonesia napiter itu dikirimnya ke Jakarta, ke pusat di Cikeas. Kalau enggak di Polda Metro Jaya gitu dikirimnya ke sini. Situ baru dari sana diarahkan ke sini gitu ya, di ke lapas kelas 1. Nah Pak, kalau andekan di dalam sendiri nih Pak, ada nggak sih Bapak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang dipandang sebelah mata atau perlakuan yang tidak adil karena mengetahui Bapak ini sebagai napiter Pak? Atau seperti apa? Nggak ada Bu, biasa. Nggak ada, yang biasa aja ya? Malah mereka menghargai teman-teman yang napi umum ya, menghargai karena kegiatan kami di dalam, karena kita tetap berbuat baik juga sama teman-teman, terus
kami jadi imam sholat juga di dalam long gitu. Oh. Jadi mereka Menghargai ya. Nggak ada yang perlakuan tidak ada. adil atau Petugasnya pun baik-baik. Baik-baik ya. Kegiatannya apa aja nih Pak, pembinaan yang Bapak dapatkan di dalam? Pembinaan di dalam dari apa namanya ini? Petugas. Petugas ya. Terus beliau banyak paham juga tentang bidangnya kan, tentang bidang napiter. Pemahaman agama beliau lumayan bagus. Terus dari BNPT, dari Densus, kadang mengunjungi ke sini, bawa ustadz. BNPT kemarin kan bawa ustadz tuh, jadi dialog sama ustadznya, diskusi lah tentang pemahaman seperti apa, tentang Indonesia seperti apa sejarahnya. Jadi lebih paham seperti itu. Lebih luas ya Pak ya? Lebih luas, enggak kaku kita memahami ini. Jadi pemahaman-pemahaman yang dulu internalisasinya itu pun sekarang dengan dapat pembinaan dari Densus, dari itu terpatahkan gitu ya Pak ya, dengan informasi-informasi ilmu-ilmu yang lain gitu ya, ilmu-ilmu yang memang betul. Sesuai gitu ya Pak ya. Sesuai dengan. Nah Pak, Bapak kan sudah ikrar nih Pak. Apakah itu benar-benar dari hati nih Pak? Gimana nih Pak? Oh, saya dari hati Bu. Dari hati ya Pak, Imam dari pemahaman yang ilmu yang telah saya dapatkan. Oh, bahwasanya itu Islam itu tidak seperti itu kan. Banyak lah bisa dipatahkan pemahaman yang dulu yang salah. Gitu. Kalau Islam yang benar tuh kalau masuk ke hati dia sejuk, bukan kasar gitu, bukan keras. Ya. Karena Rasulullah banyak yang orang di luar Muslim masuk Islam karena akhlak beliau kan, bukan dengan cara kekerasan. Tidak ada Islam aja gitu Ibu. Kasih sayang, kebaikan gitu ya Pak ya, dengan sesama. Bahkan ya tadi Bapak bilang dengan hewan sekalipun gitu ya. Iya, dengan tumbuhan. Nah, Bapak kan pasti sudah mendapat, sebelum ikrar, pasti Bapak mendapatkan pembelajaran tentang NKRI juga nih Pak kan. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita, ke Sobat Prestasi nih, pemahaman tentang NKRI apa aja sih yang Bapak tahu gitu, yang Bapak sekarang yakini gitu Pak? Tentang Indonesia lah Pak. Ya. Saya awalnya belajar tentang NKRI itu belajar dari sejarah Bu. Sejarah munculnya Indonesia seperti apa kan. Perjuangan para ulamanya, terus perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu gitu. Sampai tentang pemahaman Pancasila seperti apa, sila pertama dijabarkan lah. Alhamdulillah dijabarkan sama Ustadz dari BNPT dijabarkan. Pokoknya setiap keraguan saya, beliau bisa mematahkan, menjabarkannya, yang benar gitu ya. Bisa memberi pemahaman yang benarnya seperti apa. Bahwasanya Indonesia ini Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, malah sesuai kan. Sila pertama sampai sila kelimanya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Terus tentang undang-undang, tentang hukum negara gitu, harus butuh ilmu lagi kita untuk memvonis, wah ini negara kafir, negara apa gitu. Tidak semudah itu memvonis sebuah negara kan. Karena Indonesia pun udah banyak menerapkan berbagai syariat Islam. Seperti hukum pernikahan, seperti hukum pengadilan agamanya ada, terus tentang zakatnya ada, hajinya diurusi sama pemerintah kan. Udah mengarah ke sana lah itu. Ya, benar. Tidak yang benar-benar menganggap ya. Karena yang saya pahami setelah berdialog dengan Ustadz, negara Islam itu tidak harus berbentuk khilafah, karena dari zaman dulu sampai sekarang bentuk negara itu kan berubah-ubah tuh. Dari zaman Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, berubah-ubah jadi kerajaan. Tidak kaku. Dinamis lah ya. Iya. Kalau Pancasila intinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, malahan sesuai. Karena yang mengusulkan Pancasila pun para ulama. Iya. Betul. Iya. Iya. Nah, banyak nih Pak di pemberitaan yang saya baca. Banyak yang mantan terorisme pun sudah mengucapkan janji setia pun saat dia bebas kembali nih Pak ke jaringan. Bagaimana nih pendapat Bapak atau
Biasanya kalau itu bukan dari hati biasanya, bukan dari pemahaman juga, karena terpaksa pengen bebas gitu. Biar cepat gitu ya Pak ya? Bebas. Ya, karena pemahaman nggak bisa dipaksakan. Akan Karena ketahuan nanti. Sudah internalisasi mendalam kali ya Pak ya? Iya. Karena hati nggak ada yang tahu ya Bu ya. Hati kita nggak ada yang tahu. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Maksudnya, udah bebas. Iya. Insya Allah Bu, saya akan membantu pemerintah lah untuk teman-teman yang masih berpemahaman dulu, masih berpemahaman yang salah. Insya Allah dengan pengalaman dan sedikit keilmuan saya akan bantu untuk merangkulnya gitu. Jangan sampai seperti saya ya. Jangan sampai teman-teman di luar seperti saya. Gitu. Oke. Nah Pak, ada nggak sih yang ingin Bapak sampaikan entah kepada teman-teman, entah kepada keluarga, entah kepada siapapun, kata-kata dari Bapak yang ingin Bapak ingin sampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan yaitu sebuah pesan bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu butuh penjelasan para sahabat. Dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan asarnya para sahabat, bukan ulama-ulama mutakhirin, bukan ulama-ulama terakhir. Jadi jika ada suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah, Rasul, dan sahabat, bukan mengikuti fatwa-fatwa yang ulama-ulama akhir gitu maksudnya, agar tidak salah pemahaman. Terus belajar itu butuh guru, bukan belajar di medsos, bukan belajar sendiri. Itu ujung-ujungnya setan yang jadi guru. Ya seperti itulah yang intinya yang paling ingin saya sampaikan, karena Islam itu harus dipahami dengan kitabullah, sunnah, dan asarnya para sahabat. Jika perkataan para ulama bertentangan dengan tiga ini, ikuti yang tiga ini. Ikuti kitabullah, Al-Quran, dan asar para sahabat. Karena perkataan ulama bukan dalil. Itu aja sih intinya Bu. Baik. Agar tidak salah pemahaman ya. Agar tidak salah pemahaman dan tidak semakin banyak ya Pak ya yang terjaring gitu ya Pak ya. Baik Sobat Prestasi. Nah, gimana nih pembicaraan dan obrolan kita dengan Pak Zaki hari ini? Menarik kan? Kita saksikan konten-konten selanjutnya ya Sobat Prestasi. Pak, dadah! Aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Kesalahan memberikanku pengalaman. Pengalaman mengajariku ilmu. Dan ilmu membukakan mataku. 10 tahun lebih telah berlalu. Tak kusangka inilah yang mengubah jalan hidupku. Keterpurukan ini yang membukakan jalan baru bagiku. Pengalaman ini mengubah pemahaman dan pandanganku yang dulu. November 2022 menjadi hari saksi. Kuucapkan ikrar kepada NKRI. Kini, kepercayaanku kepada NKRI telah kembali. Pancasila di dadaku. Dan kini, hanya NKRI tempat kepercayaanku kuletakkan. Hanya NKRI lah yang ada di hati.